Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ketemu lagi dalam nuansa yang sangat cerah pagi ini, walaupun kemarin seharian sampai malam ya hujan, banyak juga yang kelihatannya seperti banjir ya, maksudnya menggenang di seluruh jalanan di kota Banyuwangi. Nah, kita akan memberikan judul pertemuan hari ini, yaitu kenapa cepat lupa secara nyata, dan lupa tentang jasa, dan lupa tentang ini dan itu, seperti itu ya. Kita akan bahas. Jadi orang bisa cepat lupa itu karena banyak faktor dulur, baik itu dari segi biologis, dari segi psikologis maupun lingkungan ya karena mungkin kurang fokus. Kalau otak nggak benar-benar memperhatikan sesuatu, informasi itu nggak masuk ke memori dalam jangka panjang, seperti itu. Terlalu banyak informasi mungkin ya, otak punya kapasitas terbatas dulur. Jadi kalau kebanyakan hal yang harus diingat, ada yang bakal terlupakan. Kurang bobo ya, kurang sleeping ya. Tidur itu penting dulur, buat konsolidasi memori. Kalau kurang bobo, kurang tidur, otak jadi susah menyimpan atau remembering information, yang mengingat informasi. Stres atau kecemasan, stres itu yang berlebihan maksudnya bisa mengganggu konsentrasi dan bikin otak lebih sulit menyimpan ingatan ya, apalagi kalau kurang latihan otak, kurang mikirkan ini, mikirkan itu, kurang atau jarang melatih daya ingat, jarang moco, jarang membaca, jarang bermain teka-teki, jarang ngobrol dan berdiskusi, otak bisa jadi kurang tajam, mudah lupa. Ada juga faktor usia, walaupun usia muda juga kadang cepat lupa ya. Penuaan itu memang bisa mengganggu, bukan mengganggu ya istilahnya, mengganggu ingatan maksudnya, seperti itu. Jadi tapi ini ya masih khilafiyah. Ada orang yang tua tapi tambah hebat ingatannya ya banyak ya. Jadi penuaan seiring bertambahnya usia. Jadi seiring bertambahnya usia, kemampuan otak menyimpan dan mengambil informasi bisa menurun. Ada juga karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti itu ya. Kurang olahraga, kurang bergerak, kurang aktivitas, pola makan yang buruk ya, kebiasaan merokok terus menerus, minum alkohol sering-sering, apalagi mengkonsumsi narkoba misalnya, sangat mempengaruhi fungsi otak. Karena kan bisa depresan, bisa hallucination ya, bisa juga lemah, sakau dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi ya. Ya pasti cepat lupa, linglung, bengong ya, seperti itu ya. Jadi cepat lupa ini terkadang bikin jengkel, bikin emosi ya. Kunci ditaruh di mana, buku baru dipegang kok nggak ada, piagam baru ditaruh kok nggak ada misalnya, lupa ya. Uang atau dompet tahu-tahu kok nggak ada ini, padahal kita sendiri yang naruh, seperti itu ya. Ada caranya sebenarnya. Kalau kunci ya taruh di tempat yang sama, cantolan misalnya ya, pokoknya taruh di tempat yang sama, seperti itu. Itu salah satu ya. Oke. Bikin emosi, bikin sarmusi ya, bikin frustasi, emosi naik. Apalagi kalau perlu ya, pas perlunya kok nggak ada barangnya ya, seperti itu. Kesel ya sama diri sendiri. Wah, jangan sampai saya juga begitu ya, sering seperti itu ya. Atau orang lain yang suka lupa janji, lupa tugas, lupa janji. Nah, kalau dipikir-pikir makin kita stres karena lupa, makin susah juga otak kita
mengingatnya seperti. Jadi mungkin lebih baik tarik napas, santai dulu, duduk dulu, misalnya wudhu ya. Nah, atau sholat, biasanya habis sholat itu ketemu ya. Tidak tahu karena apa ya, mungkin sholatnya mikirkan itu. Coba ya, pakai alarm, misalnya alarm pengingat, atau melatih fokus biar nggak gampang lupa. Tulis di kalender belakangnya putih itu, tulis misalnya sampai ya, begitu, berzikir ya. Jadi biar biar kuat ingatan kita, hafalan kita, ibaratnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi, ku lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran surat Toha 25 hingga 28. Boleh pakai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, misalnya seperti itu. Baca surat Kahfi misalnya ayat 10 dan 109. Baca surat Al-Baqarah misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum kitabun bil adl, misalnya gitu ya, sampai ayat 282 pokoknya, tentang wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, tulislah, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ini tentang apa? Notaris ini sebenarnya ya. Sebelum ada notaris, ayat ini sudah ada seperti itu. Jadi memang tidak langsung membahas tentang daya ingat, tetapi maknanya mengajarkan kita untuk mencatat sesuatu yang penting agar tidak lupa, seperti itu, dan menghindari kesalahpahaman seperti itu ya. Ini bisa menjadi salah satu cara menjaga ingatan kita. Ya pokoknya penyakit ini nggak mesti tua, anak muda juga banyak ya masalah lupa ini ya, seperti itu. Sekarang kan zamannya gadget, main gadget terus akhirnya banyak lupa. Bisa juga ya kurang tidur ya, stres dan kecemasan. Anak muda banyak yang stres dan kecemasan, kurang tidur ini ya, kurang asupan gizi. Makanya ya, jadi makan bergizi gratis itu ya penting juga ya. Orang kekurangan vitamin B12, omega 3 atau zat besi bisa mempengaruhi fungsi otak. Kurang olahraga, main game aja, main gadget aja ya, itu bisa mempengaruhi seperti itu ya. Jadi olahraga. Jadi anak-anak sekolah itu biar cepet tinggi, kelas 5 kok masih kecil, SMP kok masih kecil ya, sering-sering di luar sekolah lah, di lapangan ya, di halaman diajak olahraga, jalan. Guru olahraga itu jangan sering-sering di dalam kelas ya, tapi ya tergantung kurikulum dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut hemat saya ya harus diajak olahraga ya, jalan lari ya, lomba yang mengarah pada fisik dan sebagainya. Maksudnya seperti lari itu kan juga ada gerakan fisik seperti itu ya. Seperti itu. Anak-anak kalau terlalu di dalam kelas mengerjakan latihan ini soal itu, latihan ini soal itu, ya enggak gede-gede, walaupun gizi juga berpengaruh ya. Tapi olahraga ini penting. Umur-umur segitu itu ya harus banyak olahraganya seperti itu ya. Paparan gadget berlebihan, gangguan kesehatan
juga bisa ya. Kurangnya hormon tiroid, efek samping obat-obatan tertentu atau bahkan penyakit seperti Alzheimer. Jika terjadi pada usia lanjut ya, itu seperti itu. Jadi anak-anak muda harus hati-hati. Cepat lupa itu bisa seperti itu ya. Nah, itu tentang fisik, tentang otak, tentang perasaan dan juga ingatan. Nah, kalau tentang jasa misalnya. Jadi ada juga yang sengaja melupakan jasa orang lain. Nah, ini sudah agak lain ya topiknya, tapi masih berkelanjutan dengan ingatan ya. Ada orang yang melupakan jasa orang lain, itu termasuk tidak tahu berterima kasih ya, ingkar jasa, atau dalam bahasa lain disebut kufur nikmat ya. Ini mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap kebaikan yang sudah diberikan orang lain. Lupa diri orang seperti ini, mengabaikan atau tidak menghargai orang yang pernah membantu, egois, hanya peduli pada diri sendiri tanpa mengakui kontribusi orang lain, justru mengorbankan orang-orang yang pernah berjasa terhadap kita. Sombong yang seperti ini ya, merasa semua pencapaian itu hasil usahanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Munafik, bisa disebut munafik, bersikap baik saat butuh saja, setelah itu pura-pura lupa ya. Ini bisa merusak hubungan baik kita, hubungan sosial kita ya. Jadi orang lain akan enggan, males wes nolong lagi kalau kita ada kelemahan lagi, kesempitan lagi, ada kesusahan lagi ya. Jadi bersyukur dan mengingat jasa orang lain itu penting, justru bisa mempererat hubungan dan mendatangkan keberkahan dalam hidup ya. Lantas untuk orang yang sengaja melupakan jasa orang lain ya, sebenarnya tergantung pada bagaimana kita ingin bersikap ya. Boleh diam dan ikhlaskan kalau kita berbuat baik dengan niat tulus. Jangan terlalu berharap balasan ya pada manusia ya. Mengikhlaskan bisa membuat hati lebih tentrem, damai, tenang, karena balasan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan dengan baik. Kalau masih ada hubungan baik ya bisa cobalah mengingatkan secara halus, obrolan pada saat ngobrol santai ya. Bisa diselipkan cerita atau kode-kode kecil tanpa harus menuntut A, B, C dan itu. Atau jaga jarak kalau sikapnya sudah terlaluan dan merugikan. Menjaga jarak mungkin lebih baik daripada terus merasa kecewa. Balas dengan kebaikan, nah, bisa juga ya, nggak apa-apa, balas saja dengan kebaikan ya. Jadi seperti itu, biar mengikutilah ya, walaupun terus tidak tahu diri kadang ya, tapi memang begitu ya. Itu tantangan buat kita ya. Jengkel nggak kita? Ya wajar kalau jengkel ya. Apalagi kalau kita sudah bantu dengan tulus tapi malah dilupakan gitu aja ya. Rasanya kayak usaha kita ini kurang dihargai sama sekali. Tapi kalau terus dipikirin malah bikin hati jengkel, kesal ya. Energi terkuras buat hal yang nggak ada gunanya. Kadang orang yang kayak gitu nggak sadar, atau memang dasarnya nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih. Namun kita daripada stres ya, lebih baik ambil pelajaran aja. Lain kali ya pilih orang yang benar-benar pantas untuk dibantu ya. Kalau udah terlalu menjengkelkan ya nggak ada salahnya jaga jarak lah, biar nggak kena kecewa ya, seperti itu ya. Daripada lihat wajahnya lagi jengkel lagi kita seperti itu. Yang penting kita tetap baik ya, biar apa? Biar kita ini nggak dimanfaatkan lagi seperti itu. Apa sama dengan pengkhianat orang ya, meskipun mirip ada bedanya ya. Melupakan jasa itu lebih ke arah ingkar budi ya, tidak menghargai bantuan seperti itu ya. Nah, jadi gitu, nggak menghargai kebaikan yang pernah dia terima, tapi dia belum tentu berniat jahat atau menusuk dari belakang ya. Kalau pengkhianat itu lebih parah ya, bukan cuma lupa jasa tapi malah merugikan, mengorbankan kita, menyakiti kita seperti itu ya. Kita bantu seseorang tapi dia malah menjelek-jelekan kita, itu banyak ya. Kita percaya sama dia malah menusuk dari belakang demi keuntungan sendiri seperti itu ya. Teman makan teman, tetangga makan tetangga misalnya seperti itu ya, malah mengkhianati seperti itu. Wah, pokoknya ini betul-betul menjengkelkan ya. Tapi harus tahu strategi agar kita tidak stres ya. Harus hati-hati ya.
biar lain kali kita tidak kena seperti itu. Makanya kepercayaan jangan terlalu full ya karena belum tentu ya semuanya itu ya. Siapa orang yang berjasa di sekitar kita? Ya orang tua tentunya ya. Yang paling berjasa ya sejak lahir, mengasuh, mendidik, berkorban banyak tanpa pamrih, menyangoni kita, membiayai kita. Kemudian guru-guru kita, guru langgar, teman yang jadi guru, semua pokoknya guru-guru. Ya guru sekolah, ilmu apa saja, ilmu umum atau ilmu agama, dosen itu juga bagi yang sudah kuliah ya. Ya boleh dikata tanpa mereka kita mungkin nggak ada ilmu tambahan, nah, seperti itu. Nggak ada keterampilan yang mapan lah seperti itu ya. Walaupun tidak sepenuhnya keilmuan kita ini atau kemapanan keterampilan ini kadang dari teman seperti itu. Tapi mereka jalaran, lantaran mereka lah kita memiliki ilmu dan keterampilan yang berguna di kehidupan ini ya. Ilmu agama dan ilmu umum. Siapa kita berterima kasih kepada siapa? Sahabat sejati ya. Mereka selalu ada saat susah maupun senang ya, mendukung tanpa mengharapkan imbalan seperti itu. Kita sakit disamperin, kita kadang tidak ada uang sama sekali dihutangin, dipinjemin atau dikasih seperti itu ya. Jadi jangan lupa jasa lah seperti itu. Nah kalau sudah menikah ya pasangan hidup, mereka orang yang paling berjasa ya. Berbagai suka duka mendukung kita dalam banyak hal. Rekan kerja atau atasan kita itu mereka membantu kita berkembang dalam karir dan memberi peluang untuk sukses seperti itu ya. Nah seperti itu. Para pekerja banyak seperti petugas kebersihan, petugas parkir, kurir, pedagang kecil, mereka berjasa ya, mempermudah kehidupan kita seperti itu. Kita harus kasih apresiasi kepada mereka ya, 1000, 2000 lah, tidak apa-apa seperti itu. Kita kasih apresiasi ya. Siapa lagi? Kita harus berterima kasih pada dokter dan tenaga medis ya. Mereka membantu kita tetap sehat dan menyelamatkan kita ketika sakit ya. Seperti itu ya. Kadang kita baru nyadar mereka itu berjasa seperti itu ya. Ya caranya gimana berterima kasih? Ya ucapkan terima kasih langsung seperti itu. Terima kasih banyak. Memberikan oleh-oleh atau hadiah, bantu kembali. Jika ada kesempatan bantu kembali mereka, beliau-beliau ya. Doa dan harapan yang baik untuk beliau-beliau yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, jika mereka memberi kita kesempatan atau dukungan, pastikan kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jika mereka memberi nasihat, apalagi nasihat tersebut dalam kehidupan kita, tunjukkan bahwa kita ini menghargainya. Cok mecel, ojo nyepelek no, maksudnya seperti itu ya. Seperti itu. Di samping itu ya menjaga amanah, berperilaku baik ya. Menunjukkan hasil dari apa yang mereka bantu ya. Bergabung dalam kegiatan sosial atau amal. Jika kita ingin memberi lebih, berpartisipasi dalam kegiatan amal atau sosial yang bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang, ya bisa jadilah bentuk terima kasih yang lebih sangat luas ya. Khususnya jika orang yang berjasa tersebut mengutamakan kebaikan sosial seperti itu. Kalau meninggal bagaimana? Ya didoakan mereka ya. Menyedekahkan nama mereka, menyedekahkan sesuatu jariah dengan niat untuk mereka, maksudnya seperti itu. Menjaga kebaikan yang mereka ajarkan, menjaga hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, mereka, anak-anaknya, seperti keluarganya lah, seperti itu ya. Mendebarkan kebaikan yang pernah mereka tanamkan. Kalau punya duit ya melakukan umroh atas nama dia, haji atas nama dia ya. Itu apa-apa. Memang begitu ya cara berterima kasihnya bagi orang-orang yang harus maksudnya orang-orang yang pernah berjasa sama kita, dan kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau tapi meninggal. Berbicara dengan penuh hormat tentang mereka. Ojo ngomong nele seperti itu ya. Seperti itu. Jadi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma
yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengatakan kepada keduanya perkataan uf, ya, membentak dan sebagainya. Dan janganlah kamu membentak keduanya, ya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, ya. Al-Isra 23. Jadi berterima kasih kepada orang yang membantu. Mala yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, ya. Seperti itu. Ditambah kok rezeki kita kalau kita bersyukur, ya. Nikmat kita ditambah. Seperti itu. Tadi gimana? Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Seperti itu, ya. Terima kasih, luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.